Selamat pagi. Kali ini saya ingin membahas tentang sejarah singkat porang di Indonesia. Jadi latar belakang dari video ini adalah banyaknya berita yang berkembang simpang siur di masyarakat bahwa ada yang mengatakan bahwa produk porang ini hanya produk musiman atau hanya tren sesaat, seperti halnya tren batu akik dan bunga anthurium. Tapi bukan berarti itu salah ya, salah dalam artian secara keseluruhan salah, itu tidak. Kalau untuk pembibitan saya setuju. Jadi untuk pembibitan dari harga kata yang mahal, mini yang mahal itu sama tren anthurium maupun batu akik. Tapi bicara tentang umbinya, tentang porangnya, bahan produksinya, itu tidak bisa disamakan dengan tren batu akik maupun tren anthurium atau tren-tren sejenis. Karena produksi porang itu sudah dilakukan oleh PT Ambiku di Pasuruan, Jawa Timur itu sejak tahun 1971. Sementara eksploitasi pengambilan porang di alam itu sudah ada sejak zaman Jepang. Kita lihat sejarahnya dari cerita-cerita orang tua dulu. Saya dapat sih beberapa info tentang hal itu, bahwasanya saat penjajahan Jepang dulu orang tua itu dirumuskan kerja paksa untuk mencari porang di alam. Nah, sejarah PT Ambiku sendiri itu juga melatar belakangi sejarah pemanfaatan porang di Indonesia, yaitu PT Ambiku yang didirikan oleh Mr. Ishii atau Shoji Ishii. Dulu sejarahnya beliau itu tentara Jepang, menjadi tahanan perang sehingga beliau tidak bisa pulang ke negaranya dan akhirnya menjadi warga negara Indonesia. Tapi beliau itu seorang tentara yang membenci peperangan. Beliau lebih berharap hubungan Indonesia dan Jepang itu hubungan yang baik, sehingga beliau berpikir produk apa sih yang bisa menjembatani hubungan baik antara Indonesia dan Jepang. Sehingga saat itu beliau yang kebetulan tinggal di Surabaya di daerah Jawa Timur itu melihat di pertanian itu yang saat itu yang beliau pernah lihat itu di daerah Tretes, pegunungan Tretes, Jawa Timur. Petani-petani di sana membuang orang itu dibuang, dianggap sebagai guna, sehingga dia berpikir ini bisa dijadikan produk olahan yang bisa menjembatani hubungan baik antara Indonesia dan Jepang. Akhirnya beliau berinisiatif untuk mengolah porang itu menjadi produk makanan dan menjadi ekspor ke Jepang. Tapi saat itu ada kendalanya bahwa di Jepang juga sudah pernah produk makanan berupa misoutaki, tahu konnyaku dan lain-lain. Banyak gitu ya, kalau di Jepang itu udah berpuluh-puluh jenis makanan diolah dari konjac. Jadi konjac itu dari Amorphophallus konjac, kalau di Jepang disebutnya. Sementara porang itu Amorphophallus porang, tapi itu sama, penggunaannya sama, pemanfaatannya sama, tapi justru kadar glukomanannya bagusan porang. Dan kelebihan dari porang itu adalah bisa diolah menjadi produk makanan kering. Itu nanti ini saya jelaskan. Jadi saat itu selain aturan dari pemerintah yang melarang impor produk-produk yang dapat mengganggu industri dalam dan mengganggu pertanian Jepang, prinsip hidup masyarakat Jepang juga perlu kita contoh, termasuk Mr. Ishii. Jadi ketika Mr. Ishii ingin mengekspor produk olahan porang, beliau berpikir di sana sudah diolah konnyaku, shirataki dan lain-lain, bahkan ribuan tahun yang lalu sudah diolah di sana. Jadi kalau Mr. Ishii mengekspor, terlebih lagi kandungan glukomanan pada porang itu lebih bagus daripada konjac, lebih tinggi ya maksudnya, otomatis
Mister Isi berpikir ini dapat mengganggu industri makanan di Jepang, terutama yang menggunakan bahan baku konjak, dan juga mengganggu pertanian di Jepang. Akhirnya karena dilatar belakangi oleh rasa nasionalisme dan prinsip hidup orang Jepang yang tidak ingin mengganggu pertanian maupun industri di negaranya, beliau butuh waktu 20 tahun untuk meneliti bagaimana caranya dapat menciptakan produk olahan makanan dari bahan baku porang tapi tidak mengganggu pertanian maupun industri di negara tujuan. Nah, setelah 20 tahun diteliti, maka terciptalah produk makanan berupa shirataki kering atau dry shirataki dan produk-produk olahan lainnya yang berupa produk kering. Saat itu ya, kalau saat sekarang sudah macam-macam lah, sampai penepungan, bahkan konyaku, tahu konyaku, konjak rice dan macam-macam lah. Tapi kalau dulu itu dibuatnya itu shirataki kering. Akhirnya bisa diekspor dan diterima dengan baik oleh masyarakat Jepang. Jadi tahun 71 Ambiko berdiri memproduksi mie shirataki kering dan diekspor ke Jepang. Tapi saat itu produksinya belum terlalu expand, belum terlalu besar-besaran. Hingga tahun 95 sahabat Mr. Isi, saya lupa namanya itu, yang mendirikan bersama-sama Mr. Isi mendirikan perusahaan Tretes Co Ltd di Jepang yang memproduksi produk yang sama dan bahan baku yang sama dengan merek perempuan ya. Sementara kalau di Ambiko itu kan mereknya Mr. Isi. Ambiko sendiri sampai detik ini masih memproduksi, masih berjalan. Kalau yang saya tahu itu di Pasuruan itu masih ada, selain Ambiko ada Apollo dan lain-lain. Jadi dari sejarah singkat itu sendiri kita bisa mengetahui ya bahwasanya porang itu bukan produk baru. Setidak-tidaknya kita bisa tahu dan kita bisa yakin ya, untuk pengembangbiakan tanaman porang ini tidak bisa disamakan dengan tren batu aki ataupun anturium. Tapi sekali lagi saya ingatkan, yang bisa kita samakan dengan tren batu aki atau tren anturium itu adalah pembibitan. Jadi pembibitan saat ini sangat tidak wajar. Saya jauh-jauh hari sangat menentang lah bicara tentang orang yang memanfaatkan bibit porang itu menjadikan lahan bisnis karena viral ya. Saya nggak perlu sebut nama siapalah yang membuat porang ini harganya jadi mahal. Tapi intinya kalau ada yang mengatakan bahwasannya porang bakal anjlok seperti batu aki ataupun bunga anturium, kalau untuk umbinya saya tidak setuju. Tapi kalau untuk harga bibit, pembibitan, baik itu harga bibit katak ataupun umbi mini, jauh-jauh hari saya sangat menentang dan itu sangat setuju. Kenapa? Kalau mau tahu sejarahnya lagi, tahun 80-an, 90-an, saat pembudidayaan porang mulai dibudidayakan secara massal, saya dapat cerita langsung dari petani-petani Nganjuk, Madiun Utara, daerah-daerah Klangon itu ya, Klangon, Sadam. Itu dulu bibit itu dibagikan secara cuma-cuma oleh perhutani dengan harapan masyarakat mau mengembangkan, bahkan bukan cuma-cuma ya, sudah dikasih bibit, dikasih modal untuk penanaman itu. Jadi kalau melihat tren harga bibit sekarang ya wajar kalau kita menilai itu sebagai suatu tren sesaat, karena saya yakin nanti harga bibit itu nggak ada nilainya, saya jamin. Tapi kalau untuk umbinya, insya Allah sampai puluhan tahun yang akan datang juga pasti sangat prospek lah untuk terus dikembangbiakan untuk umbinya ya, karena kebutuhan untuk glukomanan, untuk industri makanan, industri tekstil, industri penerbangan, industri lem, dan macam-macam lah penggunaan glukomanan itu.
Jadi masih sangat luas, bahkan industri farmasi ya. Jadi intinya itu, dari sejarah porang ini kita bisa tahu mana yang ke depan masih ada nilai ekonomis tinggi, artinya masih sangat prospek untuk dikembangkan, dan mana yang tidak. Jadi ada 2 poin di sini. Satu, bahwasanya porang itu, terutama umbi ya, itu masih sangat prospek untuk dikembangbiakkan. Kedua, prinsip hidup orang Jepang. Jadi prinsip hidup orang Jepang itu bisa jadi contoh baik lah. Ya, kita nggak usah munafik lah. Petani atau pengusaha kita itu nggak pernah berpikir panjang tentang dampak kalau kita mengeksploitasi produk tertentu ini dapat berdampak pada pertanian, terutama importir lah. Saya paling benci dengan importir. Kenapa bencinya? Bukan benci kegiatan impornya, impor itu penting, tapi ketika dia tidak memegang prinsip-prinsip bahwasannya saya kalau impor produk ini dari negara ini karena murah, itu dapat mengganggu pertanian atau industri dalam negeri atau tidak, itu tidak pernah kepikirkan. Yang penting saya untung, mau di dalam negeri hancur atau enggak saya nggak peduli. Nah, itu yang bikin rusak prinsip-prinsip hidup orang Indonesia. Itu nggak bisa kita pungkiri, itu fakta ya. Sangat berbeda dengan orang Jepang. Contohnya tadi Mr. Ishii aja, bahkan butuh waktu 20 tahun supaya dia bisa menciptakan produk yang tidak mengganggu industri makanan maupun pertanian di Jepang. Jadi saya rasa sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalam. We're back on snow. It's quite thick. And It's still rain. snowing. Yeah, it's raining. Snowing. Oh yeah, snowing. See you.